Halo kawan BRIN dan sobat veteriner. Belajar bersama periset kali ini, saya Fitrina Ekawasti akan menemani kawan BRIN. Saya peneliti bidang parasitologi di Pusat Riset Veteriner, Kelompok Riset Vaksin dan Obat Hewan. Pada episode kali ini, saya akan memperkenalkan tentang toksoplasmosis dan bagaimana pengendaliannya. Kalian mungkin sering dengar tentang toksoplasma yang selalu dikaitkan dengan kucing dan risiko bagi wanita hamil. Tapi tahu nggak, kalau penyakit ini dapat juga menyerang pria dan ternyata toksoplasmosis itu tidak hanya disebabkan dari kucing saja. Saya kasih tahu dulu informasi tentang tingkat penyebaran toksoplasmosis ya. Infeksi toksoplasmosis memiliki prevalensi tinggi di seluruh dunia, hingga 95% dan tanpa gejala klinis. Apa sih Toxoplasma gondii? Spesies dari Toxoplasma cuma satu, yaitu Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii memiliki 3 bentuk dalam siklus hidupnya, yaitu tachyzoid, yang ditemukan dalam tipe sel eksudat dan di dalam aliran darah dalam masa parasitemia. Bradyzoid, kista ditemukan di dalam jaringan, terutama otot dan saraf. Dan okista, yang ditemukan di dalam feses kucing dan lingkungan yang tercemar feses kucing. Protozoa yang hidup di darah dan jaringan ini dapat menyebabkan penyakit zoonotik toksoplasmosis pada hewan dan manusia. Kucing dan sejenisnya adalah inang definitif Toxoplasma gondii. Siklus seksual terjadi di saluran pencernaan kucing yang menghasilkan okista dan mencemari lingkungan sekitar. Kucing yang terinfeksi dapat menularkan kepada manusia dan hewan lain sebagai inang antara. Penularan toksoplasmosis, baik pada hewan dan manusia, dapat terjadi dengan beberapa cara, di antaranya memakan daging mentah yang mengandung bradyzoid atau kista jaringan, memakan sayuran atau buah-buahan mentah yang tidak dicuci bersih, atau meminum air yang terkontaminasi dengan feses kucing yang mengandung okista infektif. Secara kongenital, terjadi saat janin di dalam rahim tertular dari ibu atau induknya. Transplantasi organ atau kecelakaan laboratorium. Penularan pada manusia paling sering terjadi melalui konsumsi daging yang mentah atau kurang matang, terutama daging kambing, domba, dan babi. Oleh karena itu, walaupun toksoplasmosis identik dengan kucing, namun memakan daging terinfeksi yang belum dimasak sempurna merupakan sumber penularan utama pada manusia di banyak negara. Meskipun jarang menyebabkan penyakit pada kucing, parasit ini dapat mempengaruhi kesehatan kucing yang belum kebal, terutama anak kucing yang terpapar saat dalam kandungan. Gejalanya seperti diare, kehilangan nafsu makan, dan dampak pada paru-paru, hati, serta sistem saraf. Toksoplasmosis pada orang dewasa umumnya jarang menunjukkan gejala, tapi bisa jadi menyebabkan demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, atau pembengkakan kelenjar getah bening. Penderita dengan gangguan kekebalan tubuh dapat mengalami gejala yang lebih berat, termasuk kebingungan, kurangnya koordinasi tubuh, kejang, kesulitan bernafas, dan gangguan penglihatan. Pada ibu hamil bisa beresiko tinggi karena dapat menyebabkan infeksi janin dan berpotensi aborsi, terutama pada 10-24 minggu kehamilan. Infeksi otak dapat mengakibatkan hidrosefalus dan gangguan perkembangan otak, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan mikrosefali. Dalam beberapa kasus, infeksi janin pada tahap selanjutnya bisa membentuk kista jaringan yang aktif kembali setelah lahir, menimbulkan gejala klinis beberapa minggu hingga tahun setelah kelahiran. Diagnosis toksoplasmosis dapat dilakukan melalui tes serologis antibodi, IgM, atau IgG dalam darah, atau menggunakan metode PCR.
Lalu, apa yang harus dilakukan bila positif toksoplasmosis? Kebanyakan kasus toksoplasmosis hanya digolongkan sebagai sakit ringan dan tidak memerlukan adanya perawatan medis. Penderita umumnya bisa pulih total tanpa komplikasi. Sekali terinfeksi, maka penderita akan memiliki kekebalan terhadap toksoplasmosis seumur hidup. Pada toksoplasmosis akut dengan gangguan kekebalan tubuh, dokter meresepkan pirimetamin dan sulfadiazin. Biasanya pengobatan dilakukan sekitar 2-4 minggu. Penanganan yang tepat dapat menyembuhkan infeksi. Oh ya, pengobatan herbal seperti jahe merah dan kunyit juga dapat mendukung pengobatan loh, dan ini juga berlaku untuk hewan ya. Kucing memang merupakan hewan yang berperan penting dalam penyebaran toksoplasmosis, karena mereka merupakan inang definitif yang menyebarkan okista ke lingkungan. Pencegahan toksoplasmosis salah satunya adalah menjaga kebersihan kucing peliharaan. Jangan takut dan khawatir memelihara kucing. Cegah toksoplasmosis dengan tips ini ya. Hindari kontak langsung dengan kotoran kucing. Gunakan sarung tangan saat membersihkan kotak pasir. Cuci tangan setelahnya dan bersihkan tempat kotoran 1-2 kali sehari dengan pasir khusus. Berikan makanan khusus kucing, baik kering maupun basah. Hindari makanan mentah seperti ikan atau daging. Pilih untuk memelihara kucing di dalam rumah untuk mencegah konsumsi hewan terkontaminasi. Mandikan kucing minimal 3 kali sebulan dengan sampo khusus kucing dan pastikan bulunya kering. Jika kucing menunjukkan gejala sakit seperti hilang nafsu makan atau kurang aktif, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Dan pastikan mencuci tangan setelah berinteraksi dengan kucing untuk menjaga kebersihan dan membuatnya aman untuk dipelihara. Gimana kawan BRIN dan sobat veteriner? Semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jalan-jalan ke Pulau Kayangan, jangan lupa hewan kesayangan. Ayo sahabat ikut berperan, selalu aktif jaga kebersihan. Ayo makan daging matang supaya tokso tidak menyerang. Salam sehat kawan BRIN dan sobat veteriner.